Betapa jahatnya kalian membentuk karakter anak muda. Ini bukan soal dinasti. Ini soal nilai-nilai demokrasi yang mestinya dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk presiden. Kalian mau ajari generasi masa depan dengan melakukan hal yang instan? Kalian terlalu sempit berpikir. Ini bukan soal sebatas dinastinya, Pak. Ini soal hukum di saat Bapak Presiden anaknya jadi cawapres dengan mengubah peraturan. Di mana ipar Presiden Anwar Usman, Ketua MK alias pamannya Gibran yang termasuk dari keluarga mereka, memutuskan batas usia dan memasukkan norma baru agar Gibran bisa maju. Lantas, kalian anggap itu hal yang wajar dalam demokrasi? Belum lagi, Gibran tidak memiliki etika politik. Hari ini bilang tegak lurus sama PDI Perjuangan. Besok sudah ikut dalam rapimnas partai lain. Ini kalian jadikan teladan ya. Itu yang kalian bilang santun. Baru belakangan ini dia ngobrol sama Mbak Puan padahal jauh hari sudah ada settingan sebagai cawapres. Itu kalian bilang santun. Padahal baliho-baliho sudah bertebaran di mana-mana. Bahkan ikut hadir dalam pertemuan relawan capres partai lain. Lalu itu kan anggap juga wajar. Santun di saat yang sama padahal masih berstatus kader PDI Perjuangan. Gibran kalian bilang santun. Hah? Gibran kalian bilang santun. Dia cawapres partai lain tanpa ada surat pengunduran dirinya. Emang bodoh rakyat kalian pakai narasi biar rakyat yang memilih? Emang bodoh rakyat dengan cara-cara yang sangat tidak punya etika moral? Dengan semua cara-cara yang tidak fair, rakyat sudah sangat kecewa bahkan menilai Jokowi sudah di Orde Baru Jilid 2. Kenapa? Karena memilih Jokowi 2014 dan 2019 lebih karena semangat anti KKN juga. Lalu kalian senang mempertontonkan semua itu. Emang bodoh rakyat kalian anggap? Kalian mau ajari generasi masa depan dengan melakukan hal yang instan? Betapa jahatnya kalian membentuk karakter anak muda. Ini bukan soal dinasti. Ini soal nilai-nilai demokrasi yang mestinya dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk presiden. Ini soal pentingnya proses agar anak-anak muda dalam berkompetisi demokrasi lebih baik di kemudian hari. Mohon diperhatikan itu. Bukan dengan gimmick goyang-goyang dan joget-joget. Bukan dengan gimmick. 60% suara pemilu tahun 2024 ditentukan di tangan generasi milenial seperti kita. Bukan dengan gimmick goyang-goyang dan joget-joget. Bukan dengan gimmick, tapi dengan ide dan gagasan yang ditawarkan kepada milenial. Setuju? Semua gara-gara orang ini nih, ya, heboh lagi. Bagi-bagi susu di CFD, kan udah nggak boleh katanya. Car Free Day nggak boleh jadi ajang untuk kampanye. Nah, tapi di sana katanya ada kampanye. Nah, terus bagi-bagi susu ibu hamil no stunting gitu ya, tapi kok ibu-ibu hamil harus dipenuhi asam sulfatnya? Mau ngeracunin ibu-ibu atau apa ini? Belum lagi langsung panik, langsung buyar. Baru ditanya sama emak-emak bagaimana cara menstabilkan harga, langsung blank semuanya. Gimana nanti itu kalau yang nanya sekelas profesor, doktor, dosen di ajang debat? Oh, jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa nggak mau ada debat cawapres. Takut buyar, takut blalelo, takut nggak bisa jawab, saya mau kerja, saya mau ngurusin yang lain dulu, karena kalau udah di forum debat lu nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa ngibul kemana-mana, nggak bisa lari, semua gara-gara dia. Saya bayangin minggu-minggu pertama seandainya Gibran jadi wakil presiden, Pak Prabowo presiden, lalu Pak Prabowo bilang saya dalam 1 bulan ini harus menyelesaikan banyak hal ke luar negeri, utang lah, investasi, ikuti semua undangan internasional. Kan Pak Prabowo pasti akan memondar-mandir luar negeri untuk mempromosikan Indonesia kembali. Tetapi Prabowo ragu kalau dia tinggalin Gibran sebagai wakil presiden, itu bagaimana caranya tuh? Jadi nanti ada kekacauan atau kekakuan dalam kabinet nanti tuh. Gibran pasti
Kalau Gibran yang memimpin kabinet, bayangin Prabowo nggak ada, Gibran memimpin kabinet. Terus Golkar angkat tangan bertanya, lalu Demokrat tambahin, lalu terjadi cekcok di dalam kabinet. Kan itu kacaunya begitu kan. Apalagi kalau dipanggil DPR misalnya, kan DPR pasti PDIP masih akan dominan di DPR tuh. Lalu DPR karena presiden nggak ada, DPR bertemu dengan Gibran sebagai wakil presiden. Kita bayangkan narasinya seperti apa gitu. Kalimat-kalimat yang menyangkut kebijakan seperti apa, dan pers mau tanya apa misalnya. Yap, saya kira itulah respon dari netizen terkait dengan kebobrokan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, tidak lain semua ini terjadi karena ulah bocil belimbing sayur yaitu Gibran membawa stigma buruk terhadap Indonesia. Betapa bobroknya demokrasi yang ada di Indonesia sekarang ini karena ulah begundal-begundal ini yang haus akan kekuasaan dan mempertontonkan hal-hal yang buruk, yang bagi saya memang wajar jika kita mengecam keras Gibran dan kawan-kawan ini karena dia berusaha untuk membawa Indonesia menjadi negara yang buruk di mata negara-negara lain, terutama persoalan dunia politik dan kemunduran dalam demokrasi. Saya kira kita wajib mensupport masyarakat yang bersuara, yang sudah berani bersuara bagaimana agar negara ini terbebas dari kaum-kaum tangan besi yang selalu berpikir persoalan dirinya, yang selalu berpikir persoalan kekuasaan, bagaimana cara untuk mereka, dan bahkan menghalalkan segala cara, tidak berpikir soal bagaimana penderitaan rakyat Indonesia, tidak berpikir persoalan buruknya negara kita di mata negara-negara lain karena ulah satu bocil ini yang memang hanya bisa berpikir persoalan dirinya, karirnya, dan bagaimana agar bisa berkuasa di negara ini. Hari ini bukan hanya rakyat yang bertindak, tetapi juga mahasiswa sudah mulai bertindak, mulai melakukan aksi-aksi bagaimana agar melawan Neo Orde Baru, melawan politik dinasti, dan menyelamatkan demokrasi. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.